sebar data DC ini selalu dilakukan oleh seluruh? Iya, DC. apakah seluruh DC baik legal maupun ilegal dan sebenarnya apa sih kayak semacam perlindungan kalian kok sampai berani seperti itu? Mungkin kayak gitu aja sih. Itu pinjolnya sih katanya legal ya, tapi kata penagihannya sampai saya tahu kamu lagi hamil, saya mau jangan salahkan saya kalau nanti di jalan ketemu saya tusuk kamu, saya bunuh kamu. Oke, kalau sudah langsung aja yuk kita sambut Bang Alexander atau biasa dipanggil Bang Jo. Boleh tepuk tangan. Selamat sore. Selamat sore bro. Gitu harus salam damainya. Boleh duduk silakan. Oke, sehat hari ini? Sehat. Ini kayak mukanya ini ya, apa kayak ngantuk apa kayak takut nih diserang mama? Enggak ya, kan kita bersahabat ya. Oke, boleh dinyalain dulu Bang Jo. Oke, kalau boleh tahu aktif statusnya sebagai DC ya? Iya, aktif sudah 3 tahun. Wah, udah 3 tahun. Dari mana aja? Berarti 3 tahun tuh kalau misalnya teman-teman di sini ada yang sudah aktif, ada yang sudah aktif, apa namanya? Oh, ada mikrofon. Memakai pinjol selama 3 tahun, siapa tahu pernah mendapatkan pesan dari abang satu ini gitu ya. Kalau sekarang di mana? Di legal atau ilegal? Untuk saat ini legal sih. Legal. Oh, legal ya, berarti legal. Warnanya apa? Warnanya apa? Rahasia ya? Merah. Legal, warnanya merah. Oranye apa merah? Atau hijau? Ya tebak sendiri lah teman-teman ya. OJK? OJK untuk saya. Oh, OJK. Nah ini nih, kalau teman-teman merasa punya masih berjalan tagihan di aplikasi merah tadi ya, OJK. Ya inilah salah satu DC-nya. Oke, Bang Yo, aku pengen nanya nih yang mungkin juga mewakili hati-hati pertanyaan dari semua peserta di sini. Oh iya, minumnya boleh. Sini. Apakah DC itu harus orang yang aku pernah mendapatkan pertanyaan, apakah kalau training jadi DC itu harus diperiksa kejiwaannya ya? Katanya gitu. Ini pertanyaan yang mendasar gitu. Karena apa? Karena galak gitu. Kenapa sih gitu? Kalau untuk periksa kejiwaan itu enggak, cuman kalau misalkan untuk training untuk cara menagih, cara kita memperingatkan nasabah itu ada. Oh, training ya berarti ya? Iya betul. Nah, ingat ya teman-teman, itu harus di training. Jadi itu kata-kata galak, kalimat-kalimat intimidasi itu adalah kalimat hasil buatan manusia alias training. Jadi bukan dari DC-nya sendiri gitu ya. Nah, terus untuk apakah tadi Alex pernah di ilegal, terus juga pernah di legal gitu. Boleh cerita nggak sih persamaannya apa menjadi DC di ilegal dan juga legal? Terus perbedaannya apa? Kalau untuk persamaan sama-sama aplikasi juga ya, aplikasi pinjaman online ataupun bill, pay letter gitu biasanya. Kalau perbedaannya itu mungkin dari cara penagihannya. Kalau yang di legal OJK itu kan sudah berizin ya dari pemerintah. Itu untuk kita cara menagihnya itu ada SOP-nya. Jadi lebih tertata dan nggak bisa di luar dari larangan mereka perusahaan. Misalkan contoh kalau di ilegal itu kan kebanyakan biasanya kalau menagihnya lebih ke kasar ya, lebih ke intimidasi juga. Cuman kalau di legal itu lebih ke reminder atau mengingatkan. Oke, jadi ngingetin aja ya. Nah, terus nanti akan ada yang muncul seperti ini. Tapi saya legal, cuman kok kayak intimidasi ya gitu. Kok sampai kayak ngingetin terus ganggu banget gitu. Apakah itu diperbolehkan nggak sih sebenarnya dari kantor? Kalau untuk yang legal itu tidak bisa sebenarnya. Cuman kembali lagi kita kan kalau di posisi desk collection atau DC itu kan kita kerja by target atau payment. Jadi kebanyakan kita beberapa emang misalkan ada beberapa tanggal nih ya emang kita sulit untuk mendapatkan payment tersebut. Ya sudah kita mau nggak mau kita harus menagih dengan cara yang emang di luar dari SOP. Oh, gitu. Ternyata ya. Jadi balik lagi ke masing-masing pribadi. DC-nya tersebut. Tadi disebutkan ada di tanggal-tanggal yang sulit untuk penagihan. Iya. Biasanya di pertengahan bulan. Sekarang tanggal berapa?
Sekarang masuk pertengahan bulan nggak? Iya betul. Oh, nah makanya teman-teman coba dicek HP-nya nih yang masih punya tanggungan ini ya, pinjolnya masih ngangsur pinjol gitu. Kalau bisa cuma sekedar diingatkan nggak apa-apa, tapi kalau misalnya keseringan gitu, nah berarti DC-nya lagi cari ini ya, lagi cari poin ya biar cair. Oke, tadi kan berarti udah tahu nih cara kerjanya seperti itu. Tapi untuk DC sendiri berarti by point ya kerjanya? Iya betul, Target. Boleh dijelaskan nggak sih gimana untuk DC itu sendiri sistem gajiannya? Karena ada yang pernah bertanya gini, DC tuh di tayangan YouTube kita yang kemarin ya di Sedulurnya Dewe, kok DC gini amat sih, gajinya dapat berapa? Sampai rela ngebentak-bentak orang, menjatuhkan mental orang gitu. Nah, sebenarnya kisaran pendapatan DC itu berapa ratus juta sih? Gajinya. Kalau misalkan di desa itu begini sistemnya, mereka kan kebanyakan kalau misalkan tidak target, target itu mendapatkan pokok. Cuman yang dikejar itu adalah insentif. Jadi itu ada insentif, ada reward, ada bonus juga. Ada insentif daily atau harian, ada insentif bulanan juga. Jadi misalkan kita ditetapkan oleh perusahaan, kita harus sebulan berapa nih? Misalkan keterlambatan 1-30 hari. Ya sudah, biasanya itu di angka 300 juta dari sekian banyak nasabah begitu. Kalau itu yang bulanan, kalau yang daily itu biasanya di angka 3 atau 5 juta. Itu yang untuk keterlambatan yang sudah tinggi. Misalkan yang dari keterlambatan 60 sampai 90 hari. 60 sampai 90 hari. Berarti kalau misalnya berhasil mendapatkan segitu, cair bonusnya? Cair bonusnya. Oke deh. Nah, lalu ada pertanyaan lagi nih yang sering juga ada muncul di grup ya. Ini nanti Ilham sama Kak Nana boleh menambahkan yang biasa. Kalau saya ada skip gitu ya. Apa aja sih yang biasanya suka ditakutin tuh sama DC tuh? Oh, yang paling ini aku ya, ini aja kali ya. Sebenarnya Nah, sebenarnya yang paling sering ditanyakan itu udah pasti sebar data gitu. Oh iya, sebar data. Ini masalah yang nomor 1 menuju puncak klasemen ketakutan ya. Iya. Apa tadi anxiety kata Mas Bisma ya? Apakah sebar data DC ini selalu dilakukan oleh seluruh? Iya, DC? apakah seluruh DC baik Legal maupun ilegal dan sebenarnya apa sih? Kayak semacam perlindungan kalian kok sampai berani seperti itu, mungkin kayak gitu aja sih. Backingnya siapa gitu ya? Kayak gitu. Kalau untuk misalkan sebar data itu kalau di legal OJK itu tidak boleh karena nasabah kan ada privacy, terlindungi oleh hukum juga. Cuman kalau yang untuk cashnya ilegal itu kita emang tidak dibatasi dan itu biasanya ketentuan dari leader kita masing-masing. Misalkan kita ada tim gitu, isinya 20 orang penagihnya atau agent kita sebutnya, itu kita bisa untuk memakai cara itu. Sebenarnya begini, kalau dijelaskan sama perusahaan itu tidak bisa, cuman kalau resiko itu tanggung masing-masing. Lebih gitu. Nah, kita kan sebagai agent juga ngejar ke insentifnya ya, ke komisinya. Kita mau nggak mau harus pakai itu. Sampai melakukan sebar data ya. Mungkin waktu dulu Bang Jo masih di ilegal ya. Iya. Pernah menyebarkan data. Coba kita ingat-ingat dosa-dosa yang telah lalu lagi, Bang Jo. Nggak apa-apa, kan namanya juga kita ngobrol santai ya. Di sini kamu sebagai seorang individu ya, bukan sebagai yang di plat apa tadi di warna merah tadi gitu ya. Balik lagi ke dulu waktu pas masih jadi ilegal, apa sih yang terjahat yang pernah kamu lakuin gitu sama nasabah? Kalau sebar data itu saya pribadi nggak pernah. Cuman kalau mengintimidasi yang mungkin sampai ke keterlaluan itu sering. Caranya? Ya kita menagih mereka dengan cara yang kasar. Telepon, apapun yang bisa dicari. Pasti bahasanya bahasa ini ya, Animal Kingdom ya. Kalau yang basicnya itu lebih ke kita kan ada datanya juga kan, kalau di setiap pinjol kan misalkan dari nasabah kan pengajuan itu kan mengisi email, nomor, alamat dan segala macam gitu. Kita biasanya yang paling basic itu kita tahu emailnya, kita bisa tracking media sosialnya. Jadi kita bisa melakukan penagihan ke media sosialnya, bisa itu IG atau Facebook. Padahal itu tidak diperbolehkan, cuma kita melakukan itu. Biar malu dan biar bayar. Betul. Gitu ya. Oke, jadi biasanya di kolom komentarnya kita Iya, kadang kita DM juga sih biasanya. Karena kalau misalkan penagihan yang sudah perlambatan 60 ke atas, itu kan mereka biasanya mati untuk nomor teleponnya atau WA-nya diblokir.
atau tidak digunakan lagi. Jadi kita mau nggak mau kita tracking ke media sosial. Oke. Mungkin ada beberapa juga pertanyaan kurang lebih seperti ini. Jika DC itu menghubungi via email, biasanya pengguna tidak mau menyebutkan dia dari mana gitu. Itu sebenarnya kayak gimana sih sistem seperti itu di dalam dunia DC sendiri? Itu sebenarnya lebih ke melindungi diri sendiri sih. Kalau untuk oknum yang melakukan penagihan di luar SOP, di email ataupun email WA gitu nggak mau menyebutkan dia itu sebenarnya dari mana gitu. Oke, kalau misalkan itu lebih ke ketakutan. Kalau misalkan pihak nasabah ya bisa screenshot langsung laporan ke CS karena itu masuknya fraud. Itu nggak bisa dilakukan. Kalau misalkan itu dari pihak nasabah melaporkan ke CS, itu bisa dipastikan kena izinnya dan bisa di cut off, di terminate pada saat itu juga. Berarti kena hukuman juga gitu ya. Nah, pokoknya intinya akan dilakukan segala cara oleh DC ini supaya dibayarkan ya, seperti itu kalau ilegal gitu. Nah, tapi kalau kan tadi juga kita udah membahas tentang psikis dari kita sendiri ya, baik dari penyintas. Kalau di sini mungkin ada Bang Jo ya sebagai pihak yang berseberangannya gitu ya. Ada nggak sih dari sisi manusiawi kamu sendiri gitu ya, waktu dulu pernah nggak sedih gitu, atau misalnya sebenarnya nggak pengen gitu melakukan yang ilegal itu dengan bentak-bentak tiap hari? Ada nggak suara hati itu masih ngapain sih gue gini-ginian gitu? Apalagi dengar berita-berita sampai bunuh diri gitu. Kalau di awal itu emang kaget pertamanya, kalau bisa kita penagihan ke orang seperti itu begitu. Cuman karena balik lagi kita kalau tekanan dari perusahaan itu benar-benar tinggi, itu benar-benar jadi kalau di tempat kita itu banyak punishment. Punishmentnya bisa berupa penambah jam kerja atau tidak ada insentif segala macam seperti itu. Jadi kita adaptasi, kita lakukan itu memang benar-benar natural. Jadi kayak udah jadi kebiasaan ya. Betul. Karena tekanan juga dari pekerjaan gitu, dan setiap hari sih sebenarnya kalau sebagai ininya udah kayak males gitu ya, udah ngapain sih gitu. Nah, berarti ya ini juga kewajiban gitu ya, karena dia juga terikat di sebuah perusahaan yang harus ada begitu gitu teman-teman. Jadi ini buat teman-teman yang masih punya ketakutan DC tuh, aduh ini tuh gini gak sih gitu, menyerang saya sendiri gak sih, dan ternyata enggak ya, bahasanya tuh kayaknya enggak ke satu orang ditujukan khusus ya. Betul seperti itu. Tergantung situasi. Karena katanya tuh bahasanya tuh, ini kok gini banget sih, aku yang paling menderita sedunia. Itu yang paling bahaya karena tadi kecemasan hadir itu tadi secara psikologis gitu kan. Nah ini nanti boleh nih siapapun teman-teman yang ada di sini boleh nanya, mumpung ada Mas DC-nya. Silahkan yang gemes pengen nanya boleh. Ini kayak kita langsung buka aja ya untuk sesi tanya jawab ya, boleh. Oke teman-teman, tapi sebelum sesi tanya jawab, aku pengen tes dulu nih semangatnya. Ngopi bubuk, ngobrolin pinjol biar gak terburu. Stop pinjaman online. Oke, teman-teman dulu. Nah, ada yang mau tanya silahkan, aku buka. Ini kita langsung aja untuk interaktif ya. Dari belakang, ya, buat mic-nya dong. Sorry teman-teman dari WMB, boleh dibantu untuk mic-ing nggak? Ada? Oh iya, nggak usah. Silakan. Nggak usah mas, oke. Silakan mas, sebutkan nama dan asal mas. Halo mas Alek. Halo. Nama saya Musa, asal dari Bangka Belitung. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk komunitas seluruh EDW, karena dari adanya komunitas ini kita sudah tahu sendiri dampaknya bagi masyarakat begitu kan. Selama ini kan masyarakat terjerat pinjaman online karena mereka tidak mengetahui informasi, kemudian hal-hal terkait legalitas kebijakan-kebijakan yang disediakan oleh platform tersebut. Di sini berhubung ada DC, Mas Alek sendiri tadi menyampaikan di awal bahwa para DC ini kan sebetulnya sudah dibekali, sudah ada SOP-nya masing-masing. Kemudian di luar dari SOP yang memang sudah dibekali oleh platform tempat Mas Alek bekerja, apakah tidak ada hati nurani yang berpikiran bahwa bagaimana kalau hal ini terjadi kepada kerabat sendiri atau keluarga sendiri? Begitu sih pertanyaan saya khususnya. Terima kasih.
Oke, Mas Musa, terima kasih banyak teman-teman untuk Mas Musa. Jawaban khas dari Bang Abel itu. Tapi mungkin domisilinya Jogja ya. Bisa dibeliin tiket sama Mas Oza. Weh, dibeliin tiket sama Mas Oza. Oke, Mas Oza langsung dapat sih teman-teman dari WME boleh untuk memberikan langsung kepada Mas Musa. Boleh buka dulu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Yang lain juga silakan nanti kalau mau tanya dan kita akan kasih hadiahnya. Ini mau langsung dijawab apa mau nanti dikumpulin dulu nih? Jawabannya. Dijawab langsung. Oke, langsung sat jawab. Mas Musa ini ya langsung dijawab sama Bang Jo atau Mas Alex, silakan. Jadi begini, kalau misalkan dari pihak agent atau pihak penagih desk collection itu kalau hati nurani pasti ada, jelas banget. Itu kita juga pikir-pikir kan, kita kalau menagih ini resikonya apa. Kalau misalkan dia ada apapun yang terjadi di luar, kita juga yang kena gitu loh. Bahkan bisa sampai hukum. Itu jelas. Cuman begini, kadang emang beberapa dan itu banyak oknumnya yang emang menagih itu di luar SOP ataupun mengancam intimidasi seperti tadi itu. Mereka tahu resikonya tapi mereka tetap jalanin karena kita emang targetnya itu benar-benar harus dikejar karena kalau tidak sampai itu punishment-nya banyak gitu. Kalau juga kebanyakan juga dari pihak desk collection juga mereka juga ada yang peminjam juga. Oh, ternyata saya pikir Itu yang lumayan dalam main. Oke. Jadi gimana ini ya? Jadi riwah ya, jadi ribet urusannya ya. Oke, jadi gini kalau saya bisa konklusikan. DC nagih peminjam ya, pinjaman online. Ayo cepat bayar supaya cair intensifnya. Intensifnya cair buat bayar pinjolnya lagi. Bener. Ada yang begitu. Tepuk tangan dulu dong, jujur dia. Oke. Jadi nggak usah takut karena mentalnya kita yang masih terjebak di dalam masalah pinjaman online ini nggak usah takut, DC-nya juga minjem gitu ya. Itu aja mindsetnya gitu ya. Oh ternyata saya baru tahu nih. Ini adalah namanya ending yang DC membagongkan. Oke, seperti itu ya. Jadi ya. Tapi pernah nggak sampai misalnya aku nggak tahu ya, mungkin Alex, Bang Jo atau teman-teman yang lain gitu. Ini nih yang tadi kita tagih ternyata bunuh diri gitu. Pernah nggak ada kayak gitu di dunia per-DC-an gitu dan menyebabkan trauma? Jadi si orang itu tuh kayak, aku mau taubat nggak jadi DC lagi gitu. Kebetulan kalau di pihak saya yang sekarang bekerja itu kan OJK ya, legal. Jadi mereka tidak ada yang seperti itu. Dulu karena mungkin. Yang ilegal mungkin ada beberapa, cuman tidak sampai yang benar-benar kentara terlihat di recording. Kita kan semua kalau call itu ada recordingnya, bisa didengarkan oleh klien juga. Itu yang ada kasusnya jalan itu paling cuma 1-2 per tahunnya. Oke. Dan itu bikin ini nggak sih kayak teman-teman kamu yang ilegal gitu, aduh aku udah deh capek. Ada yang hati-hati. Ada yang hati-hati. Oke, jadi lebih ini ya, jangan takut teman-teman yang masih punya kayak anxiety gitu. Karena kan tadi kata Mas Bisma gitu kan ada flight, fight, freeze. Ya. Nah, kalau udah tahu kayak gini ya fight aja gitu Fight ya. aja, tapi memang butuh proses untuk fight-nya gitu. Benar. Butuh penguatan support system lagi nih, yang dari orang sekitar. Dan ini salah satu penjelasan dari DC kayak gini kan juga bisa membuka mindset kita bahwa ya dia juga pakai ternyata gitu kan. Nanti siapa? Tapi kalau DC nggak pernah sampai ditelepon DC dari pinjol lain kan? Sering. Oh sering juga. Sering. Jadi DC nelfon DC juga ya. Oh, DC Cuma nelfon mungkin DC. kalau kita udah pernah udah melakukan pinjaman dan terlambat ya kebetulan dia tidak bisa membayar, kita tahu cara nge-handle-nya. Oh, mereka tahu ada orang dalam gitu ya. Ada satu dalam. Oke. Oke, tadi pertanyaan dari Mas Musa, terima kasih ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Wah, banyak juga nih yang mau tanya. Siapa itu? Itu deh siapa? Melki. Kayaknya kamu duluan. Silahkan. Melki, tapi kamu gak dapat hadiah ya? Kamu udah dapat itu tadi. Bisa dikasih Iya, nanti ya. Kayang, Mel. Oke, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Saya izin bertanya, mungkin pertanyaan untuk Mbak Nana ya. Jadi terkait dengan tas. Jadi terkait dengan tas tuh sebenarnya tuh
untuk pinjaman online itu sama nggak sih kalau di Indonesia kalau kita lihat dari kacamata kita ya pada secara awam gitu ya. Terus kira-kira tuh ada nggak sih kayak undang-undang yang memberitahukan bahwa treatment dari seorang DC itu harus manusiawi gitu. Apakah ada regulasinya kah atau tidak? Seperti itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Melki udah tanyanya. Udah. Melki nanya ke Mbak Nana doang, cie. Tentang cewek sendiri harus. Oke, thank you. Kita satu lagi ya, biar kumpulin dulu gitu ya, jawab pertanyaan. Ada tadi sebelahnya. Oh boleh maju. Ini Mbak apa Mas ya, saya nggak kelihatan. Oh Mas, Mas boleh Mas, agak berdiri juga boleh kalau susah. Nggak kelihatan ya? Maju aja Mas, boleh sini Mas. Ke depan lagi. Boleh tepuk tangannya ini siapa namanya? Sini Mas, ke depan lagi sini. Ya, kelihatan ke sini? Kelihatan aman? Buat di syuting Mas. Aman. Dari sini dok ya. Untuk saat ini saya bertanyakan tentang penyakit tinggal sebenarnya bagi saya ya, ini sebenarnya anugerah bagi teman-teman yang membutuhkan keluargaan gitu ya. Tapi musibah bagi teman-teman ketika berjasa tempo gitu kan. Nah, ini saya tanyakan ini mengenai ketika data kita sudah disebar itu kita mesti lapor kemana kak? Selain ke polisi ya, bukan polisi. Soalnya ketika ada nih teman yang lapor ke polisi malah diketawain maaf ya, atau tidak diproses berkasnya begitu. Kita harus kemana kak? Seperti itu kak. Sebenarnya dari tim sedulur ini bagi saya sangat mensupport kita sebagai masyarakat ya. Semoga tim sedulur ini memberikan edukasi lebih luas lagi. Amin. Terima kasih, semoga teman-teman sehat semua. Amin. Boleh tepuk tangan sama Ari. Dan nanti itu bisa dijawab sama yang relate ya. Satu lagi deh pertanyaannya untuk sesi yang ini. Ting dari yang sebelah sana deh. Yang mana ya? Itu depan Mbak yang pakai ini. Nah, boleh mic-nya berdiri Mbak. Boleh maju ke depan juga dulu. Ya, perkenalkan saya Rizky dari Jogja. Mau tanya ke Bang Jo. Ada kan dari tadi pengalaman yang diceritakan oleh tadi mendatangi nasabah yang jatuh tempo. Itu kira-kira pengalamannya sudah pernah atau belum, dan apa yang dirasakan ketika mendatangi nasabah yang jatuh tempo itu, atau sekolah rumahnya atau tetangganya atau bagaimana? Dijelasin perbedaannya beda kan. Oke, terima kasih. Nah ini sebelum keburu lupa, Mbak maju dulu silakan. Siapa tadi? Mas Ari. Ari ya? Iya, silakan maju ke depan dulu. Melki nggak ya udah dapat hadiah ya? Boleh sini maju dulu, kita akan kasih door prize-nya. Silakan Pak Ozo, boleh dikasih door prize-nya. Mungkin tadi pertanyaan pertama dari Mas Melki dan kedua dari Mas Fahri bisa aku jawab langsung semuanya. Yang pertama dari Mas Melki mengenai legalitas dari pinjol itu sendiri. Nah, jadi Mas Melki perlu kita sepakati bersama di sini dengan teman-teman yang lain ya, bahwa sah tidaknya pinjol di Indonesia itu adalah sah. Gitu. Peraturannya yang udah tadi aku paparkan di POJK nomor 77 tahun 2016, tepatnya pada pasal 7 Mas. Pasal 7 itu kalau nggak salah mengenai platform pinjaman online itu harus mendaftarkan dirinya ke OJK. Jadi itu yang menjadi dasar dari sah atau tidaknya pinjol di Indonesia. Nah, selanjutnya tadi mengenai bagaimana nasabah pinjol itu harus diperlakukan begitu ya kira-kira, dan bagaimana DC itu seharusnya bertindak. Sebenarnya peraturannya juga sama ya Mas Melki dan teman-teman semua, ada di POJK tersebut, POJK nomor 77, hanya saja di beda pasal, kurang lebihnya di pasal 29, bisa dicek secara lanjut. Intinya di pasal 29 itu adalah menerangkan bahwa platform dari pinjaman online itu harus menjadi wadah untuk menjamin penerima pinjaman diperlakukan secara adil, kurang lebih seperti itu. Oke, semoga cukup menjawab ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Ari. Ari atau Mas Fahri,
maaf, yang dari Jogja. Sayangnya Mas, pihak kepolisian itu adalah salah satu yang paling dekat yang bisa kita hubungi untuk melapor. Nah, kalau kita bertanya di mananya, ya tentu di kepolisian. Tapi untuk pertanyaan selanjutnya mengenai direspon atau tidaknya, itu udah di luar dari kuasa kita seperti itu. Nah, selanjutnya yang mungkin bisa jadi alternatif tentunya kita melakukan pesanatan atau email ke emailnya POJK. Biasanya tidak secara langsung pinjol itu diblokir Mas, tapi kalau jika ada laporannya banyak nih, nggak cuma dari Mas Fahri aja, kemungkinan pinjol itu untuk diblokir atau dihapuskan tetap ada, kayak gitu ya. Semoga menjawab. Oke, jadi bisa dicoba alternatif satunya lagi ya Mas ya, untuk melaporkan pinjol-pinjol nakal yang katanya legal tapi penagihannya udah kayak ilegal gitu ya, boleh dilaporkan ke emailnya POJK. Nanti gimana caranya? Kayaknya di grup Mas ada gabung di grup seluruh DW nggak? Ya silakan nanti tanya-tanya kepada teman-teman admin ya, kayaknya ada dulu yang udah pernah gitu ya, dan sudah pernah ada yang disentil gitu. Karena dulu ya aku cerita nih, pernah ada satu orang member kita di Surabaya waktu itu diancam mau dibunuh katanya. Itu pinjolnya sih katanya legal ya, tapi kata penagihannya sampai saya tahu kamu lagi hamil, saya mau jangan salahkan saya kalau nanti di jalan ketemu saya tusuk kamu, saya bunuh kamu. Di screenshot sama member kita, dilaporkan ke OJK, dan beberapa hari kemudian CS-nya minta maaf. Ya, ada namanya Mbak Ida. Itu terjadi 1 tahun yang lalu, dan itu cukup membuat jera dari pinjaman online tersebut gitu loh Mas. Jadi memang harus satu kali kita ngirim email tidak nggak terbaca, mungkin harus spamming ke ke OJK-nya dan juga OJK-nya. Seperti itu kali ya? Iya. Mungkin bisa menjawab ya. Oke, yang tadi yang satu lagi Mbak Hesi ya, ke Bang Jo ya. Iya. Boleh dijawab. Jadi begini, kalau misalkan tadi pertanyaannya kan bagaimana rasanya untuk mendatangi rumah ya, begitu ya. Kalau misalkan kebetulan saya ini kan kerjanya desk collection. Desk collection itu jadi penagihannya by call dan by WA. Kalau yang mungkin dimaksudkan sama Mbaknya ini field collector, jadi itu penagih lapangan. Jadi kebetulan kalau saya pengalamannya belum pernah untuk mendatangi rumah begitu. Cuman begini yang mau saya bilang, kalau misalkan Mbaknya sempat misalkan terlambat 1 bulan atau 2 bulan begitu, kan kalau di pinjaman online itu kalau belum 3 bulan itu belum boleh didatangi rumahnya. Jadi kalau misalkan 1-3 bulan itu masih by call dan by WA. Kalau misalkan dari agent tersebut atau penagih tersebut dia mengancam datang ke rumah, atau misalkan dia mau ke rumah saat ini mau ngambil dana tunai, membawa surat segala macam, itu bisa dipastikan bohong. Itu udah jelas begitu. Jadi kalau misalkan ditanya untuk pengalaman belum untuk nyampe ke rumah, itu saya belum pernah begitu. Oke, jadi ini juga mindset yang salah ya. Maksudnya banyak yang nyangka DC itu nanti ke rumah. Jadi harus benar-benar teman-teman pahamin dulu perbedaan DC dan FC. Kayak tadi Bang Jo bilang ya, DC itu desk collection. Di mana DC itu adalah Bang Jo, orangnya kerjanya dari belakang laptop, dari belakang HP, dan nggak pernah temu muka sama teman-teman debitur gitu ya. Itu namanya DC. Yang mana komunikasinya antara kalian terjadi via WA, telepon dan pesan-pesan lainnya di email atau apa gitu. Dan kalau yang datang ke rumah itu langsung biasanya mak bunyu datang, nggak pernah kasih kabar dulu. Aku lagi di jalan nih, itu hoax ya. Hoax sudah dipastikan hoax. Dan yang FC-nya datang ke rumah itu hanya yang sudah keterlambatan pertama lebih dari 3 bulan. Iya. Dan misalnya datang pun harus membawa surat dari perusahaan. Kalau misalkan dia tidak membawa surat dan tidak melampirkan rincian tagihannya, jangan diterima. Itu oknum ya? Oknum. Jadi beberapa gini. Jadi kalau saya mau cerita, kalau di field collector itu banyak juga oknumnya. Mereka kan boleh ditugaskan setelah 3 bulan keterlambatan. Cuman mereka sudah terima itu dari beberapa hari yang lalu, tapi mereka langsung jalan. Jadi mereka belum ada rincian, tapi mereka tahu nih rumahnya di sini begitu. Cuman kalau rincian tagihannya mereka tidak punya begitu. Jadi tidak membawa surat-surat. Kalau yang seperti itu jangan diterima. Bilang saja. Kalau solusi saya begini, bilang saja ke dia, saya sudah ada jadi bayar tadi ke penelpon begitu. Ke DC gitu. Ke DC-nya sudah dipasang.
Jadi harus drama juga kita ya, gitu menghadapi orang yang yang oknum gitu ya. Karena teman-teman sayang gitu duitnya kalau bisa dikasihin ke orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Karena kadang ada orang nge-freeze takut, jadi gimana Mas untuk pertahanan dirinya jadi kayak iya deh iya gitu. Iya, jadi kayak nurut-nurut aja, terus sebenarnya ketika freeze dia nggak tahu mau ngapain gitu. Iya, jadi ya udah daripada itu nggak tahu duitnya siapa, nanti dipakai bayar dulu, terus nanti didatengin FC benerannya lagi. Betul. Karena hati-hatinya begini, jangan sampai sembarangan ngasih uang ke orang yang mengaku sebagai FC-nya, apalagi kalau tidak ada rinciannya begitu. Bisa bahasanya apa ya? Ditilep, oke. Ya, jadi misalkan tagihannya 2 juta, terus Anda janji ke field kolektornya atau penagih lapangannya 1 juta begitu, 50%-nya, Anda kasih ke uang ke dia, ternyata nggak disetor sama dia, masuk ke dompet pribadi. Jadi uang Anda hilang, tagihan masih ada. Itu tekor banget ya, itu rugi banget. Jadi pastikan teman-teman, walaupun panik, walaupun overthinking, walaupun lagi bingung, tetap harus waras ya, akal sehat, tetap harus mengorbankan logika, minta surat surat tugas dari aplikasinya tersebut, rincian, dan jangan bayar kalau emang nggak bawa itu. Betul. Ya harus logis seperti itu. Oke, mudah-mudahan Mbak Desi bisa jawab ya, bisa menjawab. Bedain antara DC sama FC, dan kalau Mas Jo ini, Bang Jo, dia DC ya, bukan yang ke rumah. Satu lagi, kalau ada FC ke rumah, itu otomatis datangnya nggak pakai janji-janjian dulu. Kalau misalnya dia, aku akan datang, aku di depan gang rumahmu, itu hoax ya. Dipastikan bukan FC. Oke? Semoga menjawab. Teman-teman silakan, ini aku masih mau kasih pertanyaan lagi, masih ada beberapa hadiah. Silakan angkat tangannya yang mau tanya, boleh. Ini deh kayaknya Mas ini 1, dirimu. Siapa lagi tadi angkat tangannya? 1. Ya, yang sebelah sini 2. Terus mana lagi ya? 3, 4, 5, 6. Kamu ya boleh 1 lagi. Ya langsung tadi udah saya tunjuk, silakan. Teman-teman jangan dulu pulang ya, karena untuk member Sedulur EDW kita nanti di akhir acara akan ada pengumuman giveaways untuk yang sudah hadir di sini dan menjalankan rulesnya dari kita. Oke, yang pertama silakan. Ini nanti pertanyaannya borongan, diingat-ingat ya siapa yang nanti tanya. Silakan Mas, yang dapat kesempatan bertanya pertama. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk pertanyaan untuk Mas Alex, sebenarnya ini penasaran aja sih, untuk diri sendiri itu apakah harus orang timur atau SOP-nya itu menggunakan logat dan ketikan orang timur atau bagaimana? Soalnya rata-rata saya sendiri 2 tahun lalu ke Jepit, terus setiap di chat itu selalu pakai logat orang timur. Itu saja, terima kasih. Mas siapa tadi? Ferry, terima kasih Mas Ferry ya. Oke, nanti tadi menyebutkan sebuah produk ya, nggak apa-apa, nanti kita ini aja kita sensor ya. Oke, selanjutnya tadi itu simpen ya, nanti dijawab ya pertanyaan. Oke, yang kedua tadi siapa? Yang kedua ini nih, Mas yang sebelah sini dulu. Boleh Azhar di yang pakai baju putih. Nah, jangan sebut merek ya, kita nggak disponsorin. Halo, selamat sore. Saya Alfi dari Jogja. Sebenarnya pertanyaannya ini sih, kalau kita play pinjol, itu apakah akses data pribadi kita itu akan mudah diakses? Soalnya ada kejadian salah satu Abang Jo DC itu menagih dengan menyertakan foto alamat. Apakah itu untuk DC sendiri dikasih akses atau dapat info dari mana? Foto Sherlock gitu ya, maksudnya? Macam foto Sherlock atau foto halaman di sekitar rumahnya. Oke, nanti mungkin bisa dijawab sama tim ini ya, Sedulur EDW. Thank you. Siapa lagi tadi yang tanya ya, yang cewek sebelah sini? Sorry, tadi 1, 2, 3, mbaknya yang di belakang Mbak. Silakan. Ini mbaknya yang di belakang. Oke, boleh dinyalain lampunya. Maaf ya, gelap-gelapan. Udah selesai kok ininya apa? Layar. Mas mau tanya, kalau misal bahwa yang legal itu sampai BI checking itu sampai berapa lama ya? Mbak mau tanya kan? Kalau bahwa yang legal itu biasanya dikejar-kejar terus atau BI checkingnya itu bisa sampai berapa lama gitu? BI checking ya. Oke, nanti kita coba jawab ya. Dari Mbak siapa? Isti. Mbak Isti. Oke, udah itu pertanyaannya. Baik, selanjutnya silakan. Tadi siapa lagi?
Ini Mbak. Mbak dulu. 1. Hadiahnya tinggal berapa? Hadiahnya tinggal berapa? Saya mau tanya sama Mas Ju ya, sebagai DC, misalkan tidak ada respon nih dari si peminjam, itu ibaratnya jengkel atau semakin marah atau ya udah dia nggak respon apa-apa kayak gitu. Itu aja sih. Ya, makasih. Oke, itu ya. Ini pada penasaran ya sama DC. Oke, tadi siapa lagi? Nah, ini yang pakai kacamata Mbak. Nanti Faas ya, nanti. Oke. Saya Yolanda dari Jogja. Mau tanya sama Mas DC juga. Maksudnya yang aplikasi merah ya? Iya. Ya, itu kan ada kontak darurat ya. Nah, itu yang menghubungi agent yang sama dengan yang pinjam. Maksudnya gini, yang menghubungi kontak darurat dan peminjam itu adalah agent yang sama atau berbeda. Terus setelah 3 bulan, apakah agent masih menghubungi atau udah dilimpahkan ke DC? Itu pasti. Jadi setelah 3 bulan pasti udah nggak ada DC yang menghubungi yang aplikasi itu. Oke, berarti tadi 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. 1, 2, 3, 4 pertanyaan dulu ya. Oke, buat yang tadi nanya boleh maju dulu ke depan yuk. Kita kasih hadiah dulu, boleh tepuk tangan dulu. Mas Ferry, tadi pertanyaannya yang kebanyakan mayoritas DC memakai logat. Oh iya, ini ras ya. Kalau kebanyakan itu campur-campur. Memang ada orang timur, tapi kalau dibandingkan nggak sebanyak yang dikira. Cuman emang cara kami untuk menagih emang mungkin lebih ampuh kita kalau kata-kata orang timur. Mungkin kayak lebih intimidasi aja. Karena apalagi kalau misalkan di field kolektor yang lagi lapangan itu kebanyakan juga orang yang timur. Sudah kayak ada apa kalau bicara masalah psikis lagi balik lagi gitu ya ke Mas Bisma. Mungkin bukan rasisme ya, tapi kayak semacam ada kayak karakter kuat yang bisa mempengaruhi orang gitu sih. Kayak stigmanya ya maksudnya kayak pendapatnya kalau orang timur tuh identik dengan karakter tegas gitu. Galak gitu ya. Kayak gitu nanti bisa buat orang takut gitu. Padahal kalau nggak semua orang timur gitu kan. Itu cuma semacam fenomena budaya karakter seseorang gitu. Oke, ada ya ini kayak di ilmu psikologi itu kayak mind trick gitu ya kali ya. Oke. Jadi nggak semuanya. Bahkan kadang-kadang Bang Jo pun suka pakai bahasa timur tapi orangnya kayak gini gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian dikirimin foto-foto orang timur, itu mah nyomot dari Google ya? Betul. Foto kawan. Hah? Foto kawan. Kawan orang timur? Iya. Yang bukan DC? Bukan. Padahal mungkin kawannya dia orang timur yang mungkin di gereja gitu ya di foto, terus kasihan amat jadi difitnah jadi DC gitu. Jadi nggak usah takut ya, maksudnya buat teman-teman di sini juga yang suka dikirimin foto, terus misalnya dapet WA gitu dari DC, tapi fotonya biasanya foto orang timur ya. Iya betul. Itu bukan gitu maksudnya. Itu semua untuk menakut-nakuti aja gitu ya. Jadi jangan terlalu percayalah seperti itu. Ya, oke. Selanjutnya tadi pertanyaan. Tadi yang pertanyaan kedua itu apa aja yang bisa diakses sama DC gitu. Yang akses itu jelas nama, umur, email, nomor telepon user atau penagihnya, EC atau kontak darurat. Lalu untuk yang lebih detailnya lagi itu foto KTP dan selfie saat pengajuan begitu. Jadi kalau misalkan dapatnya dari mana sumbernya, dari yang kalian pertama kali pengajuan begitu. Cuman di SOP-nya itu nggak boleh kalau perusahaan legal kita untuk melampirkan saja tidak boleh. Misal saya kasih contoh kata-kata, Pak ini foto KTP dan data-data Anda ada semua di kami. Terus dilampirkan itu foto sama selfie itu dan termasuknya fraud, itu nggak boleh. Itu pun bisa dilaporkan. Cuman mau nggak mau kalau misalnya dari pihak agent atau desk collection sendiri emang harus melakukan itu. Biasanya yang seperti itu lebih mudah, gampang, takut begitu. Untuk penerimanya. Betul. Dan langsung bayar. Betul. Gitu. Jadi nggak usah
takut ya kalau misalnya aduh ini itu bagian dari ancaman juga atau intimidasi di mana tujuannya satu supaya cepat bayar gitu. Jadi kalau misalnya belum ada uangnya nggak usah bayar dulu, maksudnya minta kesepakatan gitu loh. Jadi jangan aduh aku nggak punya duit, ngutang lagi, buka lagi pinjol baru gitu, itu malah bakalan nambah masalah gitu. Jadi mending nanti ditunggu saat yang tepat aja untuk membayar kalau emang udah ada uangnya gitu. Bukan mengajarkan juga nggak bayar ya, tapi jangan takut gitu loh, maksudnya mentalnya nggak usah aduh terus duitnya pinjam lagi, itu bikin masalah baru gitu ya. Semoga bisa menjawab Mas. Oke, lanjut lagi, tadi siapa pertanyaannya ya, mungkin teman-teman tim bisa menjawab tadi. Mbak Desti mungkin tak jawab ya. Kalau untuk Galbay ke BI Checking Mbak ya, pengaruhnya lama atau enggak. Tapi kalau untuk Galbay sendiri dan tidak dibayar, itu akan seterusnya berpengaruh pada BI Checking. Kalau sudah dibayar, itu biasanya paling nanti ada penghapusan pembersihan BI Checking itu sekitar 5 tahun atau 60 bulan. Iya, 5 tahun itu udah maksimal ya Mbak. Aduh. Bisa coba. Jadi minimal 2 tahun, maksimal 5 tahun. Minimal 2 tahun, maksimal 5 tahun. Jadi selama itu kalau BI Checking kita masih belum dipulihkan Mbak, kita belum bisa memakai produk perbankan seperti misalnya mau KPR, terus KPR rumah, terus apalagi ya kayak mau pergi ke luar negeri kan biasanya suka dilihat dulu nih saldo rekening atau apa gitu ya kalau orang mau pergi ke luar negeri, sama satu lagi kendaraannya. Itu sih 3 itu yang berpengaruh gitu ya biasanya dari BI Checking. Oke, terus siapa lagi tadi yang bertanya ya? Mbak yang kacamata. Mbak yang kacamata. Tadi pertanyaannya terkait kotak darurat itu ditelepon sama agent atau lebih. Oke, jadi kalau misalnya di restoration itu ada pertamanya 3 batch. Jadi kita sebutnya M1, M2, M3. Itu keterlambatan M1 itu 1 sampai 30 hari. Yang M2 itu 31 sampai 60, begitu kan seterusnya. Yang M3 61 sampai 90 gitu. Kalau misalnya di M1 itu kita nyebutnya auto dial. Itu kita jadi misalkan ada beberapa data gitu, jadi itu satu data dalam sehari bisa ditelepon sama 10 agent berkali-kali. Jadi kalau saya tanya agentnya atau foldernya ya kontak darurat itu kalau misalkan di keterlambatan 1 bulan itu dia ditelepon beda-beda. Cuman kalau di M2 keterlambatan 2 bulan sampai seterusnya itu biasanya mereka hanya 1 agent, satu nasabah. Jadi kalau misalkan beda-beda nomor, ya ujung-ujungnya orangnya itu aja gitu. Jadi kontak daruratnya atau usernya, nomor usernya, yang penagihnya itu sama. Kalau M2 dan selanjutnya. Oke, kita break dulu sebentar. Ini kayaknya lagi azan maghrib, teman-teman. Oke, kita break sebentar ya. Oke, udah bisa? Sip, silakan. Itu yang untuk yang saya jelaskan tadi itu yang gitu. Cuman kalau misalkan yang di ilegal dan yang lain-lain itu masing-masing beda-beda gitu. Ada yang kebijakan perusahaannya bagaimana. Kalau misalnya di data di keroyokan, kita biasanya data keroyokan. Jadi kalau misalkan 1 nasabah itu di-handle sama 5 sampai 10 agent gitu. Wow. Kenapa bisa dikeroyok? Biar efektif. Biar efektif. Apakah nominal utang berpengaruh? Misalnya yang utangnya besar dikeroyok atau utang kecil juga dikeroyok? Biasanya itu yang kita nyebutnya jadi ada dua bahasa di kami. Itu ada namanya PTP, 1 itu promise to pay atau janji bayar. Yang kedua BP, broken promise, itu gagal bayar atau misalkan gagal janji bayar. Oke. Nah kalau yang begitu ya kasusnya itu dikeroyok itu yang BP, broken promise, atau yang dia sudah janji bayar tapi ternyata di hari tersebut ternyata dia tidak membayar. Oke. Begitu, itu lebih kita keroyok. Jadi jangan janji-janji juga kalau emang belum bisa ya. Kalau misalkan mungkin saja kalau misalkan ada misalkan ketika membayar di tanggal berapa ya disebutkan saja misalnya tanggal berapa. Toh itu juga call-nya itu recording kok. Jadi perusahaan pihak klien yang dari perusahaan atasan itu juga sudah mendengar gitu loh. Biasanya mereka ngecek gitu kan. Mereka udah tahu ini jadi bayarnya ada dananya ada berapa gitu. Kadang ada beberapa misalkan dari kami gitu. Mas ini saya ada dananya tanggal 30. Tapi kan itu data di saya sampai tanggal 20 begitu misalkan sampai besok nih. Jadi kalau misalkan dia bayar di tanggal 30 itu misalkan dia bayar di tanggal 30 pembayarannya nggak masuk ke payment kita.
nggak masuk ke target kita begitu. Jadi ke orang lain. Jadi gimana caranya biar pembayaran Mbaknya itu masuknya ke saya? Ya itu kita tetap nagih di hari tersebut. Kalau misalnya dibayarnya sebelum tanggal 30, masuknya ke orang lain berarti? Pokoknya begini, kalau misalkan dia janji bayar segitu, tapi datanya, kan data itu muter. Jadi misalkan datanya Mbaknya ini ada di saya itu, di database saya sampai tanggal 20. Ya aku usahain, dia bayar tanggal 20. Itu maksimal. Kalau lebih dari itu pasti udah ke orang masuk ke orang lain. Jadi gimana caranya? Harus masuk itu. Jadi pasti diancam-ancam lah. Oke, jadi riuh juga ya dunia per-DC-an ini ya, gitu, kayak banyak dramanya karena mereka juga ditekan juga dari atasannya. Oke, mungkin ada tadi yang belum terjawab juga. Oh ya, dari tidak direspon. Oh iya. Oke. Kalau misalkan tidak direspon, kebanyakan lebih begini. Mungkin kalau misalkan yang masih baru, new hire begitu, masih baru di dunia desolation, mereka mangkel itu pasti. Sobat itu udah pasti. Oh, begitu ini masa orang bayar-bayar, pasti ditarik-tarik terus, Mbak. Sampai misalkan itu begini, nomor itu banyak, biasanya penagihan melalui by WA gitu ya. Itu dia satu orang bisa 10 nomor lebih. Jadi itu ujung-ujungnya ya yang sama gitu loh, makau aja itu namanya. Cuman kalau misalkan yang dia sudah lama, emang udah lama di dunia desolation, dia cenderung lebih mencari data baru. Ya udahlah, data yang lebih meyakinkan untuk bayar gitu. Jadi mungkin kalau misalkan Mbaknya ada beberapa case, kalau misalkan kok hari ini kok intens banget bisa ditagihnya, ya itu pendapatannya Mbaknya yang tadi yang masih new hire. Cuman kalau misalkan sudah lama nih beberapa hari tidak ditagih lagi, berarti data Anda sementara tidak di-touch atau tidak disentuh. Sementara ya Mbak ya, sementara. Jadi ada kesempatan untuk napas dulu lah Mbak ya. Sambil mudah-mudahan aku doakan juga teman-teman yang masih punya permasalahan pinjaman online, semoga diberikan rezeki yang luas gitu ya untuk menyelesaikannya. Biar tadi kata Mas Bisma juga case close, nggak ada unfinished business ya. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Oke, aku masih punya 4 lagi hadiah door prize dan aku ingin sekarang yang bertanya, karena ini kan ada 4 narasumbernya nih, ke masing-masing satu-satu narasumber ya. Oke, dan gini, nanti pada saat bertanya tolong disebutkan misalnya nama saya Rima, saya pengen tanya ke Mas Ilham misalnya, langsung ya, nggak usah, jangan disebutkan dulu pertanyaannya, jadi langsung to the point. Saya Rima, saya mau tanya ke Mbak Vena misalnya. Oke, 1 pertanyaan ke Mbak Vena, 1 pertanyaan ke Mas Ilham, 1 pertanyaan ke Mas Bisma, dan 1 pertanyaan lagi ke Bang Jo. 4 orang. Mas yang di belakang 1, Mas Musa tadi udah dapat hadiah belum? Enggak minta hadiah. Asik, nggak minta hadiah. Oke, Mas Musa nggak apa-apa, nanti 1. Ini siapa namanya? Pak As 1. Mbaknya. Aku boleh dong nggak dikasih hadiah, penasaran banget soal. Penasaran? Boleh deh, 1 lagi, Ferry. Oke, silakan. Ini kasih dulu ke Pas dulu. Oke, baik, saya Pak As. Saya ingin bertanya ke Mas Sabit Ismanis. Ya, pertanyaannya. Langsung? Baik, saya pernah membaca terkait persepsi kontrol dan otonomi yang masih berkaitan dengan mental. Nah, pertanyaannya bagaimana persepsi kontrol dan otonomi ini mempengaruhi individu untuk menggunakan atau mencari pinjaman online? Apakah ada faktor psikologis khusus yang membuat orang itu rentan menjadikan pinjaman online sebagai solusi masalah untuk keuangan mereka, untuk masalah keuangan? Ya, sekian, terima kasih. Ini kayaknya kamu salah jurusan nih, kayaknya harus masuk psikologi. Pertanyaannya psikologi. Lanjut, langsung dijawab aja. Oke, coba saya jawab ya. Jadi yang menentukan kontrol diri kita itu memang ada banyak pengaruh gitu, nggak cuma dari diri kita gitu, ya, dari orang sekitar kita gitu. Contohnya gambarannya gini, misalkan yang mengambil keputusan untuk meminjam online itu ada pengaruh dari teman kita di sekitar orang kita gitu, untuk membujuk itu bisa gitu. Terus ada juga kalau misalkan dari riwayat keluarga nih nggak pernah minjam apapun nih gitu, ketika ada hal yang terdesak butuh uang gitu, orang itu akan cenderung it's okay, aku akan mencari solusi dengan cara aku sendiri lain gitu, nggak yang meminjam
pinjol kayak gitu. Jadi memang faktornya tuh ada banyak, nggak cuma dari dalam diri gitu. Terus apa yang membawa kita untuk akhirnya apapun masalahnya solusinya pinjol gitu, pinjol solusinya gitu. Itu memang dorongan dari diri kita sih, karena yang pertama ada faktor ketidaktahuan kita gitu terhadap informasi kayak gitu. Yang kedua dari ketika anxiety mulai muncul, kita kan jadi belum bisa berpikir secara luas gitu ya. Jadi ketika ada solusi praktis, seseorang itu akan cenderung oke, aku ambil ini kayak gitu. Jadi ketika ada tadi antara fisik sama mental belum secara sehat gitu ya, tapi itu berpikirnya nggak panjang gitu. Jadi belum bisa memikirkan dampak panjangnya seperti apa, risikonya seperti apa gitu. Apakah ini nanti beresiko terhadap diriku, terhadap keluargaku, terhadap orang sekitarku kayak gitu. Jadi lebih cenderung mengambil solusi praktis itu kayak gitu. Jadi dan yang lainnya, faktor lainnya adalah faktor dari lingkungan sekitar, sama faktor keluarga, sama bujukan dari teman kayak gitu. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa kontrol diri itu ya cuma dari dalam diri aja. Itu ada pengaruh dari faktor luar yang menjadikan kayak decision making kita, pengambil keputusan kita tuh akan mengambil dari pinjol itu atau coba nyari kerjaan lain untuk menutupi lubang hutang gitu. Oke, semoga bisa menjawab ya, Mas ya. Baik, selanjutnya tadi Mbak siapa tadi yang aku ada Mbak di sini yang tadi aku tunjuk. Satu, Faas, terus Mas yang belakang ya. Oke, boleh. Sebutkan nama dan pertanyaan untuk siapa ya. Oke. Perkenalkan nama saya Edo, saya dari Mas Bro terkait sanksi apa yang akan diterima oleh nasabah atau debitur terhadap setelah meminjam tapi tidak punya keinginan untuk melunasi seperti itu. Dan kan karena sebelum nasabah itu pinjamkan data ini kan semua sudah diberikan. Itu bisa. Oke, nanti di hold dulu ya. Tadi Mbak siapa tadi yang aku tunjuk? Nah, yang pakai kerudung biru ya. Aku Fanza, aku mau nanya ke Mas Bisma. Jadi kalau aku pribadi itu ada kayak kekecewaan yang tingkatnya mungkin tinggi sampai impuls itu bisa mempengaruhi kayak aku susah makan, aku tuh harus kayak nggak bisa tenang sampai impuls itu terpenuhkan gitu, kayak misalnya belanja segala macam apapun itu. Nah, bagaimana ya cara karena kan impuls ini juga membuat aku jadi kayak gali lubang tutup lubang gitu awalnya. Itu karena impuls itu. Jadi bagaimana cara aku bisa mengontrol impuls itu agar aku tidak kalau misalnya memang sudah alhamdulillah insya Allah lunas semua. Amin. Bagaimana biar aku nggak terjerumus lagi gitu ke hal-hal seperti pinjol dan hal-hal yang bisa menyesatkan. Iya betul. Gitu sih. Oke Mbak Fanza. Tadi 1, 2, terus siapa lagi tadi ya? Mas Musa. Oke, Mas Musa sama Ferry ya. Oke, silakan. Halo, mau tanya buat Mas Habib yang terkait psikologi. Di sini kan sebetulnya yang menyebabkan pinjaman online semakin parah itu ketika orang terjerumus, namun mereka tidak bisa membuka diri. Membuka diri itu yang terpenting kan ke orang-orang terdekat. Buat yang ibu-ibu mungkin ke suaminya, buat yang bapak-bapak mungkin ke istrinya, gitu. Dan untuk yang belum berkeluarga mungkin ke teman-teman terdekatnya. Kira-kira tips untuk itu supaya mereka tidak makin terpuruk bagaimana dari sisi psikologinya. Terima kasih. Thank you Mas Musa. Oke, sebelum ke Ferry saya mau satu lagi deh, perempuan ada nggak di sini yang mau bertanya? Mbak, Mas sebelah sini, Mbaknya mana? Kerudung, oh ya silakan Mbak. Iya nggak pakai kerudung ya, pikir di belakang. Terima kasih atas kesempatan. Saya mau bertanya mungkin untuk yang sebelumnya. Saya mau bertanya kalau misalnya kita pinjol, kemudian hanya DC yang datang
ke rumah terus menyita barang-barang aset kita itu bagaimana ya? Itu dibolehkan atau Mbaknya udah pernah atau lihat di TV? pernah berbaca berita? Pernah apa? Baca berita. Oke. Bener nggak ya? Itu oke, nanti dijawab ya sama teman-teman tim kita. Satu lagi yang terakhir, silahkan Ferry. Terima kasih atas kesempatannya untuk Mas Habib. Ini di luar perpindahan nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Saya sering lihat sebenarnya orang yang kena mental health itu, aku pernah baca tuh ada dua jenis atau bagaimana. Yang satu kayak yang nggak pernah posting di Instagram atau apa, tiba-tiba alhamdulillah bunuh diri. Terus yang kedua itu kayak dia tuh setiap kali ini tuh bikin status, terus kayak merasa apa, bikin status sendiri, terus nyayat ini bikin status. Itu sebenarnya bagaimana sih jenis itu? Ada yang diam saja, terus ada yang kayak keluar-keluar di sosmed bahwa dia tuh mental health itu nggak bener nih. Itu tuh sebenarnya dia tuh butuh validasi saja atau benar-benar mental health begitu. Mungkin mental illness ya, penyakit mental. Wah, oke, nanti dirangkum ya tadi yang pertanyaan-pertanyaan buat Mas Habib. Ini yang dijawab siapa dulu nih? Mau yang pertanyaan buat teman-teman dulu? Bang Jo. Yang saya. Silakan. Konsekuensi ya dari nasabah ke nasabah. Pertanyaan masuk legal apa ilegal? Konsekuensi terhadap nasabah apabila dia tidak berniat untuk melunasi pinjaman yang diterima dari pinjol. Oke, berarti disengaja ya. Konsekuensinya sebenarnya jelas sih dari awal pengajuan itu kan mesti ada hukumannya kayak gitu ya, ada hukum-hukumnya. Kalau yang ilegal itu udah jelas OJK, BI checking itu udah pasti blacklist kalau sengaja tidak dibayar gitu. Itu jadi agak susah untuk pengajuan KPR gitu. Terus konsekuensi kedua itu tetap misalkan penagihan ke pihak lapangan begitu. Yang jadi concernnya mungkin begini, kalau misalkan kita nggak tahu ya ditagihnya dari pihak free collector bagaimana, cuman takutnya kalau misalkan dapetin benar-benar nekat yang dia sudah sampai benar-benar mau bawa RT datang ke rumah begitu sebenarnya nggak banyak gitu loh, kasus kayak gitu dikit sekali, cuman berhati-hati saja begitu loh. Oke, jadi pada saat penandatanganan klausul pertama kali peminjaman kan memang kita minjem dan memang itu ada harus dibayar seperti itu. Jadi ya memang balik lagi tadi ke psikologis kita, kalau emang kita niatnya jahat ya emang itu berarti kita fight ya. Kita apa? Iya, fight. Fly ya Mas ya, kabur gitu. Dan kayak gitu. Jadi ya mendingan sih daripada itu nanti 5 tahun ke depan, saya masih ngutip tadi kata Mas Habib ya. Daripada 5 tahun ke depan masih jadi masalah buat kita unfinished business, mendingan udahlah cut aja, dibayar semampu mungkin gitu ya. Karena juga ya kalau misalnya dilihat itu bikin gak tenang juga gitu ya. Dan akibat-akibat yang terjadi seperti itu. Oke, silakan teman-teman, siapa dulu nih yang mau jawab mungkin, karena tadi kayaknya banyak pertanyaan untuk Mas Habib. Silakan buat dari teman-teman seluruh Dewi dulu buat jawab. Oke, aku jawab dulu pertanyaan mengenai penyitaan iya. DC pinjol ya. Kalau kita berbicara mengenai sita aset itu sebenarnya cukup kompleks karena ada peraturannya sendiri. Kurang lebihnya di KUH Perdata juga pasal 1131 intinya bahwa sita aset itu hanya bisa dilakukan oleh putusan pengadilan. Kemudian karena pinjaman online ini kan sebenarnya gini ya, kita pinjol menggunakan agunan KTP atau data diri kita. Tapi secara ketetapan hukum, pinjol itu termasuk kredit tanpa agunan, kayak gitu, pinjaman tanpa agunan. Nah, karena pinjaman tanpa agunan, maka dia dikategorikan sebagai kreditor preferen, bukan kreditur konkuren, bukan kreditur preferen yang perbankan yang bisa melakukan sita aset, kayak gitu. Nah, terus gimana nih kalau misalnya si DC ini tetap memaksa untuk menyita aset, kayak gitu kan pertanyaannya? Ini bisa dikategorikan ke pencurian. Iya, kita kategorikan itu ke pencurian pasal 362 KUH pidana, kayak gitu. Oke, dan ini Mbak Citra ya tadi ya? Cindy Citra, jauh banget ya. Oke, Mbak Cindy, ini kayaknya coba kita tanya ya, DC pernah nggak ada yang menyita aset? Nggak pernah. Ini DC ya. Kalau FC kemungkinan ada nggak yang menyita aset?
mengancam mungkin iya, cuman kalau itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Mungkin kalau ada berarti itu oknum dan itu bisa dilaporkan polisi gitu ya. Jadi mungkin itu adalah katanya, mungkin ya. Dan juga mungkin agak-agak dikurangin nonton Indosiar ya. FTV yang suka nyita-nyita barang gitu ya. Kenapa? Oke, itu mungkin itu rumor ya Mbak yang terjadi di luaran sana, dan juga mungkin ya itu cerita-cerita kata orang aja gitu, dan mungkin itu lebih tepatnya kayak bank keliling kali ya. Iya. Yang kayak gitu, jadi kan ada ya misalnya bank keliling yang kita apa sih rentenir ya namanya ya, nah yang kayak gitu itu kalau misalnya itu bank pelecet di Jawa itu biasanya oh nggak punya ini, ya udah apa TV-nya diangkut seperti itu gitu ya. Jadi ya persepsi itulah yang menimbulkan citra DC itu sebenarnya jahat banget gitu ya. Pokoknya selama pinjaman online itu nggak ada sita aset. Iya. Jadi kalau misalnya pinjaman online tidak ada, cuma dampaknya efeknya adalah dipermalukan di dunia maya seperti itu kan. Kita memang sekarang memakai aplikasi, memakai medsos gitu ya, ya paling itu sih nama baik kita di dunia maya gitu ya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya seperti itu. Oke, silakan yang terakhir pertanyaan borongan ini dari untuk masih ingat pertanyaannya? Iya, ingat. Oke, coba saya jawab dari Mbak Fanza tadi ya, terkait mungkin impulsif gitu ya, buat pengen hasrat untuk meminjam kayak gitu. Itu sebenarnya kaitannya sama gimana caranya kita tuh nggak mengulangi apa ya kayak kesalahan yang sama atau kayak gitu. Itu memang di dalam diri kita itu sebaiknya tuh ada kayak refleksi diri gitu, kayak semacam evaluasi. Dan evaluasi itu bukan cuma khusus buat anak sekolah ya, diri kita selama kita mendewasakan diri itu seharusnya ada evaluasi diri atau refleksi diri itu. Jadi kita kan sudah tahu, maksudnya kesalahan pertama gitu kan, namanya juga manusia ya. Jadi dari pribadi saya juga ketika kesalahan satu, kedua kalau nggak kapok tuh nggak berhenti kayak gitu. Jadi untuk kita harus memandang ke depan, kejadian ke depan. Jadi bukan hanya di saat ini juga gitu. Jadi ketika memandang ke depan, aku akan menjadi lebih baik atau enggak. Kalau cara simpel dekatnya, hari ini aku harus baik daripada hari kemarin kayak gitu. Terus kayak gitu. Jadi kita kan tahu resikonya sendiri, udah merasakan. Masa ya pengen jatuh ke lubang yang sama gitu. Kita harus memperbaiki, dan itu memang butuh proses juga, nggak langsung instan gitu ya. Butuh proses juga, karena refleksi itu juga nggak oke, hari ini aku akan refleksi, besok tiba-tiba langsung oke, itu nggak bisa. Jadi harus ya, proses pendewasaan diri itu memang berangkat dari sebuah masalah-masalah yang datang di dalam diri kita, di kehidupan kita. Nah, makanya kan ada istilah kita belajar dari kesalahan kayak gitu. Nah, itu bisa dijadiin bahan evaluasi diri kayak gitu, buat memperbaiki kedepannya biar nggak masuk ke kesalahan yang sama kayak gitu. Dan memang semuanya butuh proses, nggak langsung instan. Yang instan itu cuma mie ya, gitu saja. Oke, selanjutnya dari Mas Musa tadi ya, dari sisi psikologis yang terjerat itu bagaimana gitu. Memang serangan panik itu dapat membuat orang itu jadi kikuk gitu, nggak tahu mana arahnya gimana. Terutama yang sudah berkeluarga atau nggak punya pasangan atau nggak punya common bestie nih, gara-gara terkait dengan uang mereka akan pertemanannya akan hancur kayak gitu. Nah, sebenarnya dengan adanya sedulur DW ini itu sangat membantu Mas. Jadi yang tadi untuk penanganan pertama itu adalah dengan kalau menenangkan diri dulu ketika ada masalah kayak gitu. Nah, kalau misalkan itu nggak teratasi, itu memang kita sarankan untuk ke support system yang kayak sedulur DW itu gitu. Nah, terus gimana caranya orang yang terjerat itu sadar kayak gitu. Nah, ini memang perlu semacam edukasi ya. Jadi ketika teman-teman di sini yang maksudnya yang nggak terjerat atau kasus
apapun, kasus penjualan apapun, itu nanti bisa memberikan edukasi ke teman-teman buat istilahnya antisipasi. Nah, kita kan bisa mengantisipasi itu dengan cara saling berkomunikasi, saling mengedukasi. Nah, ketika suatu saat ya siapa tahu teman kita itu terjerat pinjol, nanti suatu saat teman kita tuh tahu informasi dari kita yang menyebarkan, ya istilahnya menyebarkan kebaikan ya, informasi dari awal gitu. Karena seorang penyintas itu memang butuh bantuan sejatinya, nggak bisa berdiri sendiri. Saling menguatkan. Saling menguatkan. Oke, yang terakhir tadi dari Mas Ferry. Oh ya, Mas Ferry tentang mental illness gitu ya. Oke. Sebenarnya mental illness itu ada banyak banget di dunia psikologi, dan karakter per orang itu bermacam-macam. Kayak contohnya tadi kalau arahnya ke bunuh diri itu orang depresi akut gitu ya. Itu memang ada bermacam-macam, Mas. Jadi memang ada yang karakternya orang itu diem. Kalau depresi itu ciri-ciri utamanya adalah orang itu cenderung nggak mau kontak sosial gitu, menyendiri. Terus tahu-tahu kan banyak kasus yang menyendiri, tahu-tahu ditemukan meninggal udah busuk 3 hari kayak gitu. Itu ada. Lalu ada yang memang ketika di luar orang itu ya kayak biasa gitu. Tapi ketika di balik layar itu dia sangat miris banget gitu loh. Saya sangat sedih banget ketika ya dia punya topeng gitu. Itu tuh ada. Jadi memang kalau depresi itu sulit untuk dideteksi. Kadang juga ada yang orang denial yang menolak ketika kayaknya aku ngerasa temanku ini butuh bantuan deh kalau psikolog, atau butuh ngobrol sama psikolog biar kesehatan mentalnya belum meningkat gitu. Tapi orang ini akan menolak, enggak kok, aku nggak apa-apa. Ternyata orang burine kenapa-napa kayak gitu kan. Karena di belakangnya ternyata bermasalah atau amit-amit kejadian kayak gitu. Memang bermacam-macam, dan memang orang di sekitar itu sangat penting buat mereka yang punya potensi mental illness kayak gitu. Itu memang mental illness itu memang nggak kelihatan secara fisik ya, jadi kayak memang menyerang ke alam bawah sadar yang menjadikan orang itu cuma permukaannya aja yang kelihatan, ternyata dalamnya rapuh, sakit gitu. Itu. Oke, mungkin bisa menjawab ya Ferry ya. Jadi gini teman-teman, yang bisa aku simpulkan nih dari obrolan kita kali ini, dan dari Mbak Vinsa juga tadi ya, karena mungkin ada kebiasaan dari teman-teman yang mungkin di sini terjerat pinjaman online. Ada 2. Yang pertama karena emang kepepet banget ya, itu yang memang benar-benar aduh ini penting banget dan ini aku nggak tahu dari mana uangnya. Oke, itu bisa untuk kayak berobat seperti itu, sekolah atau apa ya. Nah tapi satu hal lagi untuk memenuhi lifestyle ya, seperti tadi mungkin aku pengen belanja, teman-teman punya tapi aku nggak punya. Oke, dua-duanya masalahnya sumbernya di apa, di psikis kita gitu ya, yang mana itu bingung gitu mau apa, dan menjadikan pinjam ini sebagai jalan keluarnya. Nah mungkin teman-teman bagi yang belum gitu ya, silakan untuk ya udah deh enggak gitu ya, seperti hari ini juga stop pinjaman online gitu. Tapi kalau yang udah dan kayak mengarah ke adiktif, teman-teman bisa mencari bantuan profesional ya teman-teman, dengan mungkin datang follow nih IG-nya Mas Bisma mungkin ya. Boleh apa? Boleh follow IG saya, atau enggak saya kan buka praktek pribadi, nanti boleh ya bisa. Iya, IG-nya di Sabit Bisma, TSABIT-BISMA. Nah, kalau boleh. ada mau ditanyakan silahkan DM aja. Bisa di DM, atau mungkin kalau misalnya teman-teman merasa jauh dan kayaknya aku harus nabung dulu nih buat bertemu konselor gitu ya, konseling sama psikolog, di Puskesmas juga udah ada layanan ya? Iya betul, jadi dari Puskesmas itu udah ada psikolognya masing-masing. Sekarang memang lagi program untuk menggalakkan psikolog itu di berbagai daerah. Jadi ketika teman-teman udah stressful gitu, itu bisa mendatangi puskesmas terdekat. Oke, karena pada intinya apapun yang kita perbuat, konsekuensinya nanti kayak ujung-ujungnya ditagih DC gitu kan, itu dari persepsi psikis kita juga gitu. Jadi sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan ya, teman-teman harus punya teman sharing dulu. Kalau nggak punya ya silahkan tadi untuk hubungi psikolog kalau butuh bantuan ya. Oke teman-teman, boleh tepuk tangan dulu dong untuk yang bertanya tadi, dan saya mau ngundang